Bab 171. Dua anak kecil. Apa yang sampai bisa menarik minat kakak seperti itu? Ucap Lin Long dengan penasaran. Ikut saja aku, ucap Lin Tian. Lin Tian pergi ke arah pintu kamar tidak jauh dari dia berada. Saat itu Lin Long tidak mengerti apa yang Lin Tian katakan, jadi dia hanya mengikuti di belakang. Saat Lin Tian berhenti di pintu itu, dia merasa aneh dan curiga, tapi tidak terlalu memikirkannya, karena nanti dia akan tahu juga. Segel yang cukup baik, tapi hanya segel rendahan, ucap Lin Tian. Dia menghancurkan segel di pintu hanya dengan memegang saja. Segel itu hancur dan Lin Tian sedikit tersenyum. Lalu dia membuka pintu dan masuk ke dalam diikuti oleh Lin Long di belakangnya. Tapi saat masuk Lin Long kaget apa yang dia lihat di dalam. Anak kecil, ucap Lin Long. Iya, dia anak kecil menyedihkan, ucap Lin Tian saat melihat ada anak kecil yang tangan dan kakinya diikat di tempat tidur, bajuannya juga berantakan seperti tidak pernah diurus. Umurnya pun mungkin masih 5 tahun, melihat hal itu Lin Tian merasa sedih dan berjalan ke arah anak kecil itu. Jangan mendekat, ucap anak kecil itu, jangan takut, aku tidak akan melukaimu, ucap Lin Tian sambil mendekat dan menyentuh kepala anak itu. Anak itu masih ketakutan melihat Lin Tian, tapi dia tidak bergerak dan seperti memberanikan dirinya untuk bertahan. Lin Tian melihat hal itu merasa sedih dan mengelus kepala dia dengan lembut. Jangan takut, biarkan aku melihat adikmu, aku akan membantu menyembuhkan dia, ucap Lin Tian melihat sesosok anak kecil mungil yang mungkin masih 3 tahun tertidur di belakang anak kecil itu. Lin Long juga sempat melihat anak yang mungkin dibilang masih bayi yang ada di belakang anak kecil ini, jadi dia juga tidak ragu dan mencoba membujuk anak itu juga. Akhirnya anak itu mau memperlihatkan adik kecil yang masih tertidur di belakangnya. Lin Tian melihat bayi perempuan kecil itu dan cukup terkejut dengan apa yang dia rasakan, tapi dia tidak berbicara, hanya mencoba menyalurkan ki ke tubuh bayi kecil tersebut. Setelah cukup lama wajah bayi kecil tersebut tidak pucat lagi. Anak kecil itu sangat senang dan bahagia, baginya bayi ini adalah satu-satunya keluarga yang tersisa, karena dia tahu ibunya juga telah mati oleh bajak laut tersebut. Dia masih kecil tapi dia sudah bisa merasakan betapa pahitnya hidup di dunia ini. Dia kehilangan kedua keluarganya, dan dalam hatinya pesan ibu untuk menjaga adik kecil itu membuat dia terus bertahan. Tidurlah, semua baik-baik saja, ucap Lin Tian mengusap kepala anak perempuan kecil itu dengan menyalurkan sedikit ki ke dia agar tertidur. Akhirnya anak itu juga ikut tertidur di sebelah adik kecil dia itu. Lin Long juga merasakan kasihan kepada dua anak ini, betapa malangnya nasib mereka di sini. Ini tidak seberapa, bagaimana jika Yimo yang menguasai kita? Maka seluruh makhluk di dunia ini hanya seekor semut di mata mereka, ucap Lin Tian. Iya kak, makanya kita harus segera memusnahkan mereka semua yang di dunia ini, balas Lin Long. Kamu benar, ucap Lin Tian. Tapi kak, kenapa kamu tertarik dengan dua anak kecil ini? Tanya Lin Long. Anak perempuan ini memiliki tubuh pedang, ucap Lin Tian santai, apa? Lin Long kaget dan mencoba mengambil tangan anak itu dan benar apa yang dikatakan Lin Tian padanya, tubuh anak ini memang memiliki keistimewaan, tapi hanya itu yang dapat dia tahu. Berbeda dengan Lin Tian, dia dapat merasakan dan menentukan tubuh seseorang dengan mata 8 elemennya. Anak perempuan ini memang memiliki tubuh pedang. Tubuh pedang adalah seseorang yang nantinya dapat dengan mudah menggunakan pedang walaupun tidak belajar sekalipun, tapi itu juga tidak akan mudah kalau tidak memiliki teknik kultivasi yang cocok. Jika sembarangan tanpa bimbingan ahli maka anak ini bisa rusak atau mati saat berkultivasi, dan juga biasanya anak dengan tubuh pedang lebih mudah memahami niat pedang dan berbagai teknik pedang, bahkan mungkin untuk membuat teknik bertarungnya sendiri. Apa yang akan kita lakukan dengan keduanya kak? Ucap Lin Long, anak perempuan ini cocok untuk jadi murid paman ketujuh. Hei, dia pasti senang, ucap Lin Tian, lalu yang adik perempuan ini? Tanya Lin Long. Walau tidak seperti saudarinya dia juga sedikit spesial, mungkin tetua kelima tidak akan kesepian nantinya, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Bayi kecil ini sangat cocok dengan alkimia, bukan karena dia memiliki tubuh api, tapi ada sesuatu yang istimewa dari anak ini. Lin Tian tidak tahu itu apa, maka dari itu dia berencana menanyakan itu ke tetua kelima yang lebih paham. Baiklah, kamu bawa anak perempuan itu, aku akan menggendong bayi kecil ini, ucap Lin Tian. Iya. Lalu mereka berdua pergi dari kamar itu menuju beberapa kamar lagi yang ada di sana. Dengan cepat Lin Tian juga melepaskan semua tahanan di sana. Setelah pertempuran selesai, para suku laut datang ke tempat Lin Tian berada.
Lin Tian lalu memerintahkan para penjaga untuk merawat dan membawa mereka ke kota, yang lain tidak menolak walaupun mereka manusia atau binatang iblis. Dan para tahanan tadi juga sangat merasa bersyukur atas pertolongan Lin Tian, banyak anak-anak yang berada di sana juga sangat senang bisa lepas dari penderitaan itu. Lalu Lin Tian kembali ke kota, dia langsung masuk ke array teleport dan kembali ke istana. Para penjaga memberi hormat kepadanya, dan tidak menghalangi Lin Tian masuk ke istana. Mari kita kembali ke kamar dulu, untuk merawat anak-anak ini, ucap Lin Tian. Iya, mereka pasti sangat lelah, jawab Lin Long. Mereka langsung menuju kamar Lin Tian untuk meletakkan dua anak kecil itu di tempat tidur. Di kota laut, para tahanan dari kapal bajak laut dirawat oleh suku laut dengan baik. Banyak dari mereka yang bersyukur dan senang dengan sikap suku laut Ye yang ramah dan baik. Mereka manusia selalu berpikir bahwa suku laut tidak baik dan jahat karena sering terjadi pertarungan antara suku laut dan manusia. Lin Gui pergi menemui Lin Tian untuk mengetahui apa yang akan direncanakan Lin Tian terhadap para korban dari bajak laut itu. Dia mengerti bahwa Lin Tian mungkin saja memiliki rencana untuk membangun hubungan dengan manusia lainnya. Di kamar Lin Tian masih duduk di meja sambil melirik kedua anak di tempat tidur itu, dia sudah menghubungi paman pertamanya Bing Yang untuk agar mempermudah hubungan suku laut dan manusia di daratan. Tentu Bing Yang setuju dengan Lin Tian, baginya Lin Tian adalah keponakan kesayangannya, bahkan dia lebih menyayangi dia daripada Bing Zhao. Bukan hanya Bing Yang, para petinggi juga bisa dibilang mirip dengan Bing Yang dalam menyayangi Lin Tian. Lin Gui sudah berada di dalam kamar Lin Tian, dia datang bersama Susi dan Sunier untuk berterima kasih atas menyelamatkan Susi sebelumnya. Bab 172, Lin Lin dan Lin Luer. Kak, apa rencanamu dengan kedua anak ini? Tanya Lin Gui yang belum tahu apa-apa dengan dua anak di kamar Lin Tian. Menurutmu, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Aku tidak akan bisa tahu rencana kakak jika bukan kakak sendiri yang memberitahukan, ucap Lin Gui sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa tahu rencana Lin Tian? Pemuda ini sangat pintar dan juga sulit untuk menebak apa yang dia rencanakan. Bahkan walaupun Lin Gui sudah lama dengan Lin Tian pun, bukan hanya dia, Lin Long juga Fenger sama. Mereka tidak akan bisa tahu kecuali Lin Tian juga yang memberitahu. Kecuali bayi kecil yang lebih sering bersama kakak, walaupun dia sangat nakal, tapi dalam hal kecerdasan mereka berdua hampir mirip. Baik Lin Tian dan bayi kecil hampir tak terduga dan tak bisa dilihat dari sikap luar mereka saja. Iya, dua anak ini akan kubawa pulang sekte. Aku akan memakai array di sini untuk menghubungkan ke sekte kita, ucap Lin Tian. Oh, jadi dengan kerjasama seperti itu maka akan lebih mudah untuk membantu kerajaan timur. Ditambah dengan adanya kerjasama dengan sekte langit kita lebih mudah dekat dengan manusia, balas Lin Gui yang agak mengerti dengan pikiran Lin Tian. Tidak buruk juga Gui kecil, ucap Lin Tian dengan tersenyum senang. Iya, setidaknya itu hanya pikiran kecil dari kakak. Kalau hal besar mungkin aku sulit mengetahuinya, hehehe, ucap Lin Gui sambil tertawa kecil. Sebenarnya baik Susi dan Sunier sudah kaget dengan pemuda ini, dia tidak menyangka pemuda ini berasal dari sekte langit. Dan akhirnya Sunier tahu kenapa Long Altian datang ke sini menemui pemuda ini. Ngomong-ngomong, di mana saudara Altian? Tanya Lin Tian. Iya, dia sedikit tidak kuat minum jadi masih tidur. Sepertinya, ucap Lin Gui agak malu sambil menggaruk-garuk kepalanya. Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya, lalu dia memberikan rencana yang telah dia siapkan untuk para sandera dari bajak laut tersebut. Lin Tian menjelaskan, untuk menyebarkan berita bahwa ada beberapa anak yang ditangkap bajak laut, sekarang berada di suku kita. Sebelumnya tuliskan semua nama anak, wanita dan juga beberapa binatang iblis yang ada di kota sekarang. Minta kota Laut Timur untuk membantu menyebarkan berita itu, dengan begitu pasti ada orang-orang yang berasal dari keluarga para tahanan bajak laut yang datang, setidaknya bisa membuat hubungan manusia dan suku laut sedikit lebih dekat. Mendengar rencana Lin Tian, baik Lin Gui, Susi dan Sunier setuju. Setelah berbicara sedikit sebelum Lin Gui dan dua lainnya pergi, Lin Tian meminta menggunakan array teleport besok pagi. Lin Gui tentu saja tidak akan keberatan, jadi setelah selesai Lin Gui harus pergi mengurus beberapa hal untuk membantu kerajaan Laut Timur. Lin Tian dan Lin Long duduk di meja sembari melihat kedua anak yang tertidur di tempat tidur. Setelah beberapa jam, di waktu malam anak-anak itu pun baru bangun, sang kakak hanya duduk di sana sembari menggendong adik kecilnya. Lin Tian yang melihat itu hanya tersenyum, dia mendekat ke anak kecil itu dan duduk di sampingnya. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu, ucap Lin Tian, tapi si kakak itu hanya diam, tapi adiknya sudah menangis karena mungkin kelaparan.
kesinilah biar aku yang menggendong adikmu itu, ucap Lin Tian lagi sembari mengusap kepala si kakaknya itu. Iya, dia hanya menjawab dengan satu kata, mungkin karena Lin Tian telah menolong dia, maka dia memiliki sedikit kepercayaan kepada Lin Tian. Lin Tian juga tahu akan hal itu tapi dia hanya tetap tersenyum dan mengambil bayi kecil yang baru berumur 2-3 tahun itu, sembari dia mengeluarkan sebuah air yang berbentuk susu dari cincin spesialnya tersebut, dia meminumkan air susu itu ke mulut si bayi kecil. Si bayi kecil itu dengan senang meminumnya, tanpa menolak dia juga tidak menangis lagi dan hanya terus meminum air berbentuk susu yang diberikan Lin Tian itu. Nah, kamu juga makan, ucap Lin Long yang datang yang juga membawa beberapa makanan di piring. Si kakak tidak menolak dan memakan hal yang dibawa Lin Long, Lin Tian dan Lin Long hanya tersenyum. Mereka hanya menunggu kedua anak itu menyelesaikan makannya. Siapa namamu? Tanya Lin Tian. Namaku. Si kakak itu juga bingung namanya, sebenarnya dia juga tidak tahu siapa namanya, dia telah cukup lama disiksa di sana jadi beberapa hal yang lama sudah banyak yang lupa, karena siksaan para bajak laut itu. Lin Tian juga tahu bahwa anak ini tidak tahu namanya juga, jadi hanya tersenyum sembari mengatakan, namamu sekarang Lin Lin dan adikmu Lin Luer, ucap Lin Tian. Namaku Lin Lin, adikku Lin Luer. Tanya si kakak. Iya, aku adalah kakak kalian, dan juga dia juga kakak kalian, kita adalah keluarga. Ucap Lin Tian sambil mengusap di adegan tangan kanannya karena tangan kirinya masih memegang si bayi yang masih tertidur karena meminum susu tadi. Aku Lin dan adikku Luer, kami memiliki nama dan kakak, ucap gadis kecil itu senang. Tidak hanya memiliki kakak, kamu akan memiliki banyak keluarga lagi, ucap Lin Tian, tapi ada sedikit air mata jatuh ke pipinya, dia berpikir nasib anak ini bahkan lebih buruk dari dia yang dulu, yang masih memiliki orang yang merawatnya, tapi keduanya. Mereka mencoba bertahan dari siksaan dari bajak laut tersebut. Aku kakak Long, dan ini kakak Tian, mengerti. Ucap Lin Long yang juga berbicara sembari mengusap kepala gadis itu, ini kakak Long, dan ini kakak Tian, ucap gadis itu menunjuk Lin Tian dan Lin Long sesuai nama mereka. Hahaha, bagus, besok kakak akan membawa kalian pulang, ucap Lin Tian bahagia. Kami punya rumah, tanya si kecil itu. Iya, kita punya rumah, kamu pasti suka di sana, ucap Lin Tian. Iya, di sana banyak saudaramu juga yang akan bermain dengan kalian, Lin Long juga ikut menambahkan. Dia hanya mengangguk sebagai balasannya. Sudah sekarang istirahatlah. Besok pagi kita pulang, ucap Lin Tian sambil meletakkan si adik di kasur lagu, dan si kakak ikut tidur di sebelah adiknya. Setelah beberapa saat menunggu mereka tertidur dengan lelap malam itu, Lin Tian juga pamit ke Lin Long untuk memasang koordinat array, agar bisa terhubung dengan Sekte Langit. Lin Long tinggal di sana untuk merawat kedua orang itu, takut jika mereka tidak ada saat bangun, kedua anak itu akan bingung. Malam itu Lin Tian juga sudah mulai memasang koordinat array Sekte Langit di sana, agar besok bisa membawa kedua anak itu ke sekte mereka. Bab 173. Kembali ke sekte membawa dua anak kecil. Pada pagi hari di tempat arai kerajaan Lao berada. Akhirnya selesai, ucap Lin Tian. Lalu saat dia bersiap untuk kembali ke istana, dia melihat satu pemuda yang menggendong anak kecil berumur 3-2 tahun, dan ada anak kecil yang memegang tangan kiri pemuda itu. Lin Tian agak kaget, tapi dia tersenyum ke arah tiga orang itu, yaitu Lin Long, Lin Lin dan si kecil Lin Luer, dua anak yang baru dia temukan kemarin. Kakak, apa semua selesai? Ucap Lin Long. Iya, kenapa kalian ke sini? Tanya Lin Tian sambil tersenyum dan mendekat ke arah Lin Lin dan Lin Luer. Mereka sepertinya mencarimu sejak pagi, jadi karena aku tahu kamu di sini aku bawa sekalian agar kita bisa berangkat langsung, jawab Lin Long. Oh, begitukah? Apa kamu ingin pergi bersama kuliner? Tanya Lin Tian. Iya, aku ikut kakak Tian, jawab Lin Lin. Anak baik, ucap Lin Tian menghalus kepala Lin Lin. Kak, ucap Lin Luer terbata-bata. Dia tidak sepintar Lin Jiali yang sudah memang pintar karena beberapa pil yang diberikan Lin Tian pada ibunya, itu pun dia tidak tahu kalau ibunya hamil saat itu. Karena itu, Lin Jiali yang masih dalam kandungan langsung menyerap khasiat dari pil tersebut. Hehehe, sini kakak gendong, nanti kakak akan berikan permen untukmu setelah kita sampai, ucap Lin Tian. Dia sudah merencanakan akan memberikan sisa pil darah yang dia buat untuk Lin Jiali dulu kepada mereka berdua,
karena itu juga akan bermanfaat untuk mereka. Baiklah, mari kita pergi, ucap Lin Tian sambil menggendong Lin Luer. Baik, tapi tidakkah kita memberitahu Lin Gui dan Long Ao Tian dulu? Ucap Lin Long, tidak usah, aku menggunakan ini saja. Lalu Lin Tian mengeluarkan sebuah burung kertas dari cincinnya. Melihat itu Lin Long mengerti, burung kertas ini adalah mainan Lin Tian dan Bing Zhao dulu untuk mengirimkan pesan di sekte saat salah satu dari mereka berlatih. Ya, baiklah, aku juga mau bertemu dengan Bibi Kier dan Paman Ho, ucap Lin Long dengan senyum. Baik, mari berangkat, ucap Lin Tian tersenyum. Lalu mereka masuk ke array teleport yang telah Lin Tian siapkan. Sebelum masuk juga Lin Tian memberikan token yang dapat membiarkan Lin Long masuk dan keluar dengan bebas dari array itu sesuai tujuan yang tertulis di token itu. Tentu jika ada yang mencoba masuk ke sana tanpa token maka dia tidak akan dikirim ke Sekte Langit tapi ke tempat lain di sekitar Laut Timur saja, hanya dengan token mereka bisa ke Sekte Langit. Setelah itu di gerbang array teleport Sekte Langit. Junior Ju jangan tidur. Ucap pria yang di sebelah kanan sambil agak berteriak membuat si Junior Ju kaget. Siap Senior Su. Pria yang dipanggil Senior Su hanya menggelengkan kepalanya melihat juniornya itu. Tiba-tiba saat mereka kembali tenang array bergetar dan membuat mereka waspada, tapi saat seorang pria tampan seperti dewa yang muncul mereka melepaskan penjagaan mereka. Salam Saudara Lin, ucap Senior Su, tapi juniornya tidak mengerti dengan apa yang terjadi hanya mengikuti seniornya memberi hormat. Saudara telah bekerja keras, ucap Lin Tian, lalu melemparkan 2 botol anggur ke arah mereka masing-masing. Iya, terima kasih Saudara Lin, ucap Senior Su sangat bahagia, karena dia tidak menyangka akan mendapatkan anggur monyet yang selalu Lin Tian bagikan saat dia melewati array ke para penjaga. Anggur ini cukup bagus untuk kultivasi mereka, tapi juniornya yang baru ikut dengannya agak aneh tapi tetap berterima kasih. Lin Tian lalu mengangguk dan pergi bersama Lin Long dan 2 anak dipelukan dan di tangan Lin Long. Setelah mereka pergi si junior mendekat ke si senior. Saudara senior, siapa mereka? Tanya junior itu. Dia adalah Lin Tian anak dari tetua besar Lin Ho dan Lin Kier, ucap senior itu. Apa dia suka menyuap penjaga? Ucap junior itu melihat dia memberikan anggur dia berpikir Lin Tian menyuap mereka karena menggunakan array teleport. Apa kamu bodoh? Ini sudah kebiasaan Saudara Lin saat dia melewati array, asal kamu tahu Saudara Lin diizinkan dengan bebas menggunakan array ini, dan tidak boleh ada juga yang melawan perintah dia, ucap seniornya sambil memukul kepala si junior. Aduh, lalu kenapa dia hanya memberikan anggur biasa ini? Kamu sialan, anggur ini sangat istimewa, jika kamu menukar poinmu selama 30 tahun pun tidak akan bisa mendapatkannya, ucap senior itu. Apa, ini anggur Raja Monyet? Hanya Raja Monyet yang membuat anggur ini, ucap senior itu. Apa? Si junior kaget dan jantungnya mulai berdetak kencang, bukankah berarti dia mendapatkan harta? Pikir dia, kalau dia mengawas terus dan senior Lin melewati array ini, jangan terlalu berharap. Saudara Lin jarang menggunakan array ini jika itu tidak penting, karena dia bisa merobek ruang dan muncul di sekte dengan bebas, ucap senior. Sungguh membuat kecewa, ucap si junior tapi dia tetap bersyukur karena bisa mendapatkan keberuntungan ini saat dia menjaga array teleport sekte yang padahal dia pun tidak mau. Lin Tian langsung menuju aula utama sekte, karena saat dia bertanya ke salah satu tetua dalam, mereka bilang kalau para tetua tertinggi sedang rapat di sana pagi sekali. Saudara Lin, ucap penjaga pintu aula. Aku ingin masuk dengan mereka, ucap Lin Tian. Iya. Para penjaga tidak melarang karena mereka tahu status Lin Tian jika mereka melarang Lin Tian malah mereka yang akan dihukum. Krekek, saat itu pintu aula terbuka, dan orang-orang di sana pun kaget karena pintu terbuka tanpa ada yang memberitahu mereka. Bahkan tetua pertama bersiap untuk marah, tapi melihat seorang pemuda yang sedang menggendong anak kecil dia hanya tersenyum. Dia baru sadar karena hanya satu orang yang berani masuk saat mereka sedang rapat. Itu pun mereka juga tidak akan keberatan kepada orang itu, tentu orang itu adalah Lin Tian. Lin Tian berjalan ke tengah aula dia berhenti bersama Lin Long dan 2 anak itu, melihat ke arah para tetua yang ada di sana sambil memberi hormat. Salam Paman, Ayah, Ibu dan Bibi semua, ucap Lin Tian dan Lin Long, hahaha, keponakan cepat sekali kamu kembali. Ucap Bing yang berdiri dan mendekat ke arah Lin Tian, saat sampai dia menepuk pundak Lin Tian. Iya. Ada beberapa hal yang aku ingin Paman bantu juga, ucap Lin Tian, hahaha, tentu Paman bisa,
bukankah cuman karena dua anakmu ini? Ucap Bing yang menggoda membuat semua orang di sana tertawa. Bab 174. Kebahagiaan sebuah keluarga. Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya melihat paman tertua dia yang menggoda dia dengan candaan seperti itu. Mereka bukan anakku paman. Kalau paman mau, kenapa tidak paman pergi ke Sekte Es untuk membantuku menjemput Musuang Lin? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Oh, tenang saja, siapa wanita yang diinginkan keponakanku? Tentu akan kudapatkan untukmu, ucap Bing Yang. Iya paman, balas Lin Tian. Sudah, jadi anak ini yang kamu temukan di kapal bajak laut itu? Tanya Bing Yang sambil melirik satu anak di pelukan Lin Tian yang ketakutan sambil merebahkan kepalanya ke dada Lin Tian. Dan anak lainnya bersembunyi di belakang Lin Long dengan melirik orang-orang di sana dengan curiga dan ketakutan. Iya, Lin Tian mengangguk dan mulai menceritakan apa yang terjadi di sana. Saat Lin Tian menceritakan tentang dua anak kecil ini, semua yang ada di sana merasa sangat sakit. Anak sekecil ini disiksa di kapal tersebut dan tidak diberi makan dengan layak, apalagi si kakak yang selalu melindungi adiknya dengan tubuh dia sendiri. Bing yang sedih mendengar penderitaan dua anak itu, lalu mendekat ke si kakak yang ada di belakang Lin Long. Nak, tenang saja, kami keluargamu, jangan takut di sini kami akan melindungimu. Tidak ada yang akan mengganggumu, ucap Bing yang berjongkok dan mengusap kepala si kakak. Si kakak yang mendengar itu tentu sedikit mengerti apa kata Bing Yang dan agak tersentuh. Di kapal bajak laut dia selalu disiksa oleh bajak laut di sana, tapi tidak ada yang bersimpati kepada dirinya. Dia bisa melihat Bing Yang tulus kepada dirinya. Bahkan saat dia melihat ke arah yang lain, dia juga bisa merasakan kehangatan yang tidak pernah dapat dia rasakan selama ini. Terima kasih, ucap si kakak agak kaku. Hehe, panggil aku paman pertama. Yah, ucap Bing Yang. Iya, paman pertama, ucap Lin Lin ke Bing Yang. Hahaha, bagus aku mempunyai keponakan baru. Setidaknya dua keponakan perempuanku tidak akan meninggalkanku sendirian di sekte, ucap Bing Yang tertawa bahagia. Halo paman, jadi kamu pikir aku dan saudara lain tidak menyayangimu? Ucap Lin Tian agak tidak senang. Hahaha, kalian semua laki-laki jadi wajar jika berpetualang. Ucap Bing Yang, aner nama kedua anak ini siapa? Tanya Lin Qier. Ini Lin Lin, dan ini Lin Luer, ucap Lin Tian sambil menunjuk ke arah Lin Lin dan Lin Luer yang dipelukannya. Oh. Lalu apa maksudmu dengan hadiah untuk paman ketujuh dan kelimamu? Tanya Lin Ho agak penasaran saat Bing Yang mengatakan Lin Tian memberi hadiah kepada tetua kelima dan ketujuh. Hehehehe, paman ketujuh, coba kamu lihat Lin Lin. Ucap Lin Tian. Tetua ketujuh berjalan ke arah Lin Lin sambil tersenyum, boleh aku menyentuh tanganmu? Tanya tetua ketujuh. Lin Lin hanya mengangguk. Lalu tetua ketujuh menyentuh tangan Lin Lin, beberapa saat berselang mata tetua ketujuh seperti tersengat listrik, dia tidak percaya apa yang dia rasakan di tubuh Lin Lin. Hahaha, lalu dia tertawa bahagia saat itu membuat semua orang merasa heran. Hei, saudara ketujuh kenapa kamu tertawa seperti orang gila? Tanya Bing Yang. Hahaha, maaf, kalian tidak tahu bukan? Anak ini memiliki tubuh pedang, dan kalian tahu apa artinya? Ucap tetua ketujuh, apa? Semua orang kaget dan berdiri dengan mata terbelalak melihat ke arah tetua ketujuh. Bahkan Bing yang baru saja mengambil Lin Luer dari pelukan Lin Tian hampir menjatuhkan anak kecil itu. Aner terima kasih dengan ini aku bisa mempunyai murid yang ketujuh bahagia. Baik, ucap tetua. Ini untuk kita semua juga, lalu paman kelima, apa kamu bisa tahu tubuh Luer ini apa? Tanya Lin Tian ke tetua kelima, apakah si kecil ini juga memiliki tubuh khusus? Tanya Lin Tian, iya, tapi aku tidak tahu apa itu, aku ingat dengan pelajaran yang paman berikan tapi yang satu ini aku tidak mengerti saat merasakan tubuh Luer, jawab Lin Tian agak ragu. Baiklah paman akan membantumu, ucap tetua kelima berjalan menuju Bing yang memegang Lin Luer. Au, jangan sentuh aku, ucap Bing yang sedikit bercanda, yang membuat semua di sana hampir tersungkur mendengar bagaimana Bing yang bercanda dengan meniru suara perempuan. Saudara pertama apa kamu ingin jadi wanita? Ucap tetua kelima sedikit mengelengkan kepalanya. Ahahaha, setidaknya biarkan si kecil ini tahu kita juga keluarga mereka agar tidak terlalu kaku, balas Bing Yang. Yang lain hanya menggelengkan kepala mereka. Tetua kelima tersenyum ke arah Luer sambil memegang tangan si kecil itu, biarkan paman memegang tanganmu ya, ucap tetua kelima,
lalu tetua kelima menutup mata setelah memegang tangan Lin Luer, dia hanya diam seperti itu terus untuk beberapa waktu. Setelah membuka mata tetua kelima sedikit menahan keterkejutannya, dia berbalik ke arah Lin Tian dan tersenyum. Pantas kamu tidak tahu, karena paman tidak mengatakannya padamu tentang tubuh ini, ucap tetua kelima. Oh, kalau begitu tubuh apa itu paman? Ucap Lin Tian, tubuh Luer adalah tubuh pil atau tubuh alkimia, memiliki kekuatan untuk membuat pil tanpa tungku, dan setiap dia berhasil membuat pil sesuai tingkatan pil yang dia buat, dia bisa terus meningkatkan kekuatannya tanpa berlatih seni bela diri, ucap tetua kelima dengan senyum indah di wajahnya. Hahaha, bagus sekte kita mendapatkan harta, ucap Loulu dengan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, mereka semua sangat bahagia. Dua anak kecil yang baru mereka anggap keluarga memiliki tubuh khusus yang jarang di sekte lain. Tak kusangka sekte kita akan mendapatkan berkah seperti ini, ucap Lin Ho. Mereka tahu ini juga berkat Lin Tian. Lin Tian yang melihat itu tahu keluarganya sangat bahagia mendapatkan dua anak ini. Bagi Lin Tian inilah keluarga, paman dan bibi, dia tidak pernah memandang kekuatan atau apa spesial dari individu. Makanya tadi Lin Tian tidak memberitahu apa kelebihan dua anak ini, seperti inilah hasilnya. Di balik kebahagiaan mereka mendapatkan keluarga baru, mereka juga mendapat kebahagiaan yang tersembunyi lainnya. Lalu saat itu semua tetua di sana mulai mendekat ke arah Lin Lin dan Lin Luer, yang sekarang memegang Lin Luer adalah Lin Qier dan bibi dia istri dari Bing Yang. Saat itu pun tidak ada yang keberatan melihat mereka berdua dekat dengan dua anak itu. Terima kasih Aner, Longer, ucap Bing Yang. Jangan begitu, kita keluarga bukan? Ucap Lin Tian. Benar paman pertama, aku juga keluarga kalian bukan, ucap Lin Long dengan senyum. Hahaha, kita semua memang keluarga, ucap Bing yang memeluk mereka dengan sangat bangga. Di sana dua anak itu sudah mulai beradaptasi, dan tidak kau di saat mereka baru datang, bahkan Lin Lin juga mulai bergerak seperti anak seumuran dia, tawa kebahagiaan memenuhi Aulai di hati itu. Bab 175. Masalah di Pelabuhan Selatan. Keesokannya, setelah Lin Tian selesai dengan masalah Lin Lin dan Lin Luer, dia kembali ke kerajaan laut menemui Long Aotian, karena hari ini dia berjanji untuk ikut ke suku naga bersama dia. Karena sekarang Lin Lin dan Lin Luer sekarang dirawat oleh ibu dan bibi pertamanya, saat ibu dan bibi pertamanya mengusulkan hal itu semua di sana tidak keberatan karena mereka tahu dua perempuan ini lebih berpengalaman merawat anak. Setelah kembali ke kerajaan laut, Lin Tian bertemu dengan Lin Long, tapi Lin Long sudah kembali ke kalung binatang untuk mulai berlatih lagi, karena dia mendapatkan sesuatu yang berasal dari suku naga. Bagaimana? Semua beres? Tanya Long Aotian. Iya, kita berangkat sekarang. Tanya Lin Tian. Tentu saja, ucap Long Aotian dengan tersenyum. Apa kakak dan saudara Aotian pergi? Tanya Lin Gui. Iya. Kamu di sini dulu, ku harap beberapa tahun kemudian kami bisa menyatukan kerajaan laut menjadi satu, ucap Lin Tian menepuk bahu Lin Gui. Tentu, setelah itu selesai aku akan kembali ke kakak, ucap Lin Gui. Iya, aku akan menunggumu, balas Lin Tian dengan senyum, lalu Lin Tian dan Lin Long terbang keluar dari laut. Lin Tian dan Long Aotian merasakan udara segar yang ada di atas laut membuat dia agak lega. Baiklah, mari gunakan kapalku, ucap Long Aotian. Kakak punya kapal? Tanya Lin Tian. Tentu saja, walau sedikit jelek, ucap Long Aotian. Lalu sebuah kapal yang cukup besar muncul di atas laut, kapal itu memiliki kepala naga di ujung depannya, dan belakang kapal memiliki ekor naga, dan ada bendera keluarga naga di atasnya. Wow, bagus kak, tapi bukankah ini sedikit mencolok? Tanya Lin Tian, ini yang aku mau, bukankah kita ingin cepat sampai ke keluarga naga? Ucap Long Aotian dengan senyum misterius. Tentu, setidaknya mari mengumpulkan sedikit benda berharga, balas Lin Tian yang mengerti tujuan dari Long Aotian. Hahaha, bagus naik, setidaknya butuh waktu 1 bulan untuk sampai, saat ranah rahasia terbuka setidaknya ada 2 bulan lagi jadi cukup memiliki waktu, ucap Long Aotian, lalu mereka baik ke kapal naga itu bersama. Mereka berlayar menuju ke arah benua utara dengan kecepatan sangat cepat. Walau sebenarnya mereka bisa sampai ke rumah keluarga naga dengan cepat. Sebenarnya Long Aotian dan Lin Tian ingin sedikit menghasilkan uang dengan merampok bajak laut yang mendekat ke kapal mereka, maka dari itu dia memakai kapal yang mencolok. Jadi selama perjalanan ke benua utara, banyak kapal bajak laut yang ingin merampok kapal itu, tapi ujungnya dirampok oleh 2 pemuda tampan di kapal tersebut.
Kapal naga itu berkeliling ke benua utara, setelah sampai Lin Tian dan Long Ao Tian beristirahat beberapa hari, lalu melanjutkan perjalanan ke arah benua selatan, sama dengan hal yang terjadi di Laut Utara. Para bajak laut yang ada di sana pun menjadi korban rampok dari korban yang mereka ingin rampok. Hahaha, ini baru 2 minggu tapi kita sudah mendapatkan banyak harta, ucap Long Ao Tian. Iya, sepertinya para bajak laut sekarang cukup bodoh, balas Lin Tian. Mereka baru sampai di benua selatan, dan berencana beristirahat di sana sehari, dan melanjutkan menuju benua barat baru ke benua tengah langsung menuju tempat keluarga naga. Keesokan harinya saat mereka akan berlayar, mereka berdua melihat kapalnya sedang dihadang oleh beberapa prajurit, baik Lin Tian dan Lin Long mengerutkan kening. Tentu para penjaga itu tidak bisa masuk karena kapal tersebut dilindungi oleh formasi yang cukup kuat, apalagi Lin Tian juga memperkuat formasi tersebut sejak berlayar. Apa yang mereka lakukan? Ucap Long Ao Tian. Tidak tahu, kita ke sana saja dulu kak, balas Lin Tian. Iya, mereka berjalan ke arah kapal, saat mereka mendekat para penjaga menghadang mereka dengan tombak di tangan. Apa maksud kalian menghalangi kami? Ucap Long Ao Tian, oh, jadi kau pemilik kapal ini. Bagus kamu datang, putri dan juga jenderal kami ingin berbicara denganmu. Ucap penjaga itu dengan sombong. Aku tidak ingin bicara dengan siapapun, minggirlah, kami ingin berangkat, ucap Long Ao Tian dengan sombong juga, tapi dia mengeluarkan sedikit aura yang membuat para penjaga itu agak takut. Kamu, para penjaga itu tidak berani membalas perkataan Long Ao Tian, kalian, jangan bersikap seperti itu kepada mereka, ucap sebuah suara pria yang datang di belakang penjaga itu. Jenderal, balas para penjaga itu. Pria itu tidak bisa dibilang tampan, tapi sikap yang dilihat oleh Lin Tian dan Long Ao Tian adalah sikap pemuda sombong dari pemuda ini. Katakan apa maumu, tanya Long Ao Tian dengan acuh. Pemuda itu sedikit mengerutkan keningnya, tidak ada yang berani sebelum ini berbicara seperti itu kepada dia. Dia adalah seorang jenderal muda di tingkat alam langit puncak di kerajaan selatan ini. Bahkan dia juga murid dari sekte tingkat 1 di benua selatan, dia juga akan ikut dalam kompetisi pemuda terkuat di seluruh benua tersebut. Nak, putri kami menyukai kapalmu, bagaimana jika kamu menjualnya? Tanya pemuda itu, tidak dijual, ucap Long Ao Tian, mengapa dia menjual kapal keluarga dia sendiri, jika ayah dan kakek tahu maka dia pasti akan digoreng oleh mereka. Yang anehnya pemuda ini tidak tahu kapal ini milik keluarga naga, padahal dia dan Lin Tian tidak menggunakan formasi yang menyamarkan kapal ini. Hahaha, Nak jangan sombong, kamu harus bersyukur putri menyukai kapalmu. Apa kamu tidak tahu kalau Raja Kerajaan Selatan berada di alam abadi? Ucap pemuda itu dengan bangga. Kerajaan Selatan memiliki seorang abadi, raja dan juga leluhur mereka, tapi itu hanya 2 tidak lebih. Oh, saudaraku ada alam abadi di sini. Ucap Long Ao Tian. Sedikit hebat tapi hanya itu saja, balas Lin Tian dengan memegang dagunya. Mendengar itu seluruh penjaga dan pemuda itu merasa kesal, karena 2 pemuda ini tidak menempatkan kerajaan mereka di mata mereka. Kalian sungguh lancang, teriak suara perempuan yang baru turun dari tangga menuju kapal naga, bersama seorang pria tua mengikuti di belakangnya, karena dia sudah mencoba untuk masuk melalui formasi di atas dan tidak dapat ditembus, bahkan pria tua itu juga sudah mencoba tapi gagal. Saat dia akan turun dia mendengar percakapan mereka tapi dia hanya berdiri di sana dan tidak turun. Yang hasilnya dia tidak menyangka 2 pemuda ini tidak menempatkan ayahandanya di mata mereka, bahkan dia berani menghina kerajaan selatan juga. Oh, seorang wanita yang buruk, ucap Long Ao Tian sambil tersenyum. Kakak semua tolong jika ada episode yang salah tulis di komen saja dan tulis cap berapanya agar nanti saat saya libur atau punya waktu bisa saya perbaiki. Dan terima kasih atas dukungan, like, hadiah dan vote teman-teman dan kakak semua. Saya harap kakak suka dengan novel saya, insya Allah saya akan selesaikan 1 novel ini sebelum membuat novel baru lainnya. Bab 176. Aku akan memukulmu. Apa katamu? Berani kau ulangi? Wanita itu berteriak, dia sangat marah karena kata-kata Lin Long. Wanita buruk kataku, ucap Long Ao Tian dengan santai. Wanita itu menatap Long Ao Tian dengan penuh kebencian, dia seorang putri, tidak ada yang pernah mengecek dan menghina dia selama ini. Dan di kerajaan dia adalah wanita tercantik di sana juga, bahkan setiap dia berjalan di kota, semua laki-laki di sana akan kagum melihat kecantikan dia, kau. Ucap perempuan itu. Adik, mari kita pergi jangan hiraukan mereka, ucap Long Ao Tian,
Lin Tian hanya membalas dengan santai, dibandingkan dengan sifat dia yang sebelumnya, sekarang Lin Tian lebih tenang, dan juga lebih menahan diri. Kalian semua tangkap dua orang ini dan gantung mereka di gerbang kerajaan kita, teriak wanita itu. Baik putri, ucap para pasukan kerajaan itu. Mereka menyerang Lin Tian dan Long Aotian secara bersamaan, tapi Lin Tian hanya diam saja, dan hanya Long Aotian yang berdiri di depan Lin Tian dengan sedikit marah. Dia sedikit mendengus lalu mengayunkan tangannya seperti menamparkan. CRACKKKKK. Tamparan Lin Long mengenai mereka semua dengan keras, para pasukan itu terbang dengan kepala yang sudah berpindah, mereka juga terbang langsung ke laut. Jenderal, putri, dan juga orang tua yang melihat itu kaget, para pasukan mereka. Setidaknya berada di alam bumi, tapi pemuda yang di depan ini dengan mudah membunuh mereka hanya dengan satu tamparan saja itu pun tidak menggunakan ki. Sungguh tubuh yang hebat, ucap pria tua itu. Jenderal aku tidak mau tahu, bunuh mereka dan gantung mayat mereka. Teriak si putri. Baik putri, ucap jenderal itu. Adik kecil aku sedikit kesal aku akan memukul orang ini dulu, ucap Long Aotian. Tapi jangan bunuh dia, setidaknya dia masih berguna untuk kita, ucap Lin Tian dengan senyum yang membuat Long Aotian mengerti maksud dari Lin Tian. Iya, kita bisa mendapatkan beberapa hal bagus, ucap Long Aotian melihat jenderal muda itu lalu putri dan dua orang tua itu, kau ingin mati. Teriak jenderal muda itu, dia menyerang Long Aotian dengan tombak yang dia gunakan, tombak tepat mengarah ke jantung Long Aotian. Lin Long hanya menggunakan tinju untuk memukul tombak itu. Bodoh, teriak sang putri. BOOMM. Bunyi keras terdengar akibat dua serangan tinju dan tombak itu, membuat orang-orang di sana kaget dan banyak yang melihat ke arah bunyi tersebut. Tapi saat mereka melihat seorang pemuda yang menahan sebuah tombak dengan hanya tangan kosong, tidak mungkin, ucap jenderal dan putri itu, bahkan orang tua itu juga sedikit kaget melihatnya, menurut dia pun dua pemuda ini paling tinggi hanya di alam langit saja, tapi sekarang. Bagaimana mungkin, ucap jenderal itu, apanya yang tidak mungkin, ucap Long Aotian dengan senyum, sambil memajukan tinju dia ke arah ujung tombak itu. Crash, lalu tidak lama tombak yang berada di tingkat 4 itu hancur berkeping-keping, hal itu membuat semua orang di sana merasakan mati rasa di tubuh mereka, bagaimana mungkin senjata tingkat 4 bisa hancur begitu saja. Tidak mungkin, jenderal muda itu yang melihat senjatanya hancur merasa sakit dan ketakutan. Dia masih tidak percaya kalau tombaknya hancur berkeping-keping hanya satu pukulan biasa, bahkan si putri itu juga merasa sedikit takut, tapi saat dia memikirkan masih memiliki orang tua yang menjaganya di samping merasa lega. Karena orang tua ini berada di tingkat ilahi tingkat keempat, dia juga salah satu pengawal ayahnya yang bertugas melindungi dia saat keluar. Aduh, sepertinya aku ingin memukul sedikit, kamu tahu karena mumutku agak sedikit berkurang, ucap Long Aotian dengan masih tersenyum. Kau sialan, jenderal itu masih menyerang Long Aotian dengan seluruh kekuatannya, dia memukul Long Aotian tepat di pipi. BOOMM. Hahaha, mati kau, sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku jenderal muda kerajaan selatan, ucap dia dengan bangga. Hei, apa yang kamu lakukan? Ucap Lin Long yang bahkan tidak merasakan sakit atau ada luka di pipinya. Tidak mungkin, melihat itu jenderal muda itu ketakutan dia berencana akan kabur tapi, mau kabur. Aku belum memukulmu, Ais kamu membuatku mengeluarkan sedikit keringat sekarang, ucap Long Aotian. Lalu dia menghilang dan muncul di depan pemuda itu dengan senyum indah di wajahnya yang tampan, tapi saat orang-orang di sana melihat senyum itu, mereka merasa melihat iblis yang sangat menakutkan. Ayolah, biar aku memukulmu, ucap Long Aotian. Lalu tinju yang hanya berasal dari tubuh dia yang kuat meluncur ke setiap tubuh jenderal itu. BOOMM. BOOMM. BOOM. Krak, krak. Ampuni aku, teriakan jenderal terdengar di sekitar tempat itu membuat semua orang di sana terperangah melihat kekejaman Long Aotian. Iya, kenapa kamu seperti ini? Ucap Long Aotian dengan heran melihat wajah jenderal itu tak berbentuk seperti pertama, bahkan bukan hanya itu tulang di seluruh tubuhnya remuk karena pukulan Long Aotian, ia tentu saja akan seperti itu, apalagi dia bahkan tidak mengeluarkan 5% dari kekuatan tubuhnya itu, baginya melawan seorang di alam langit hanya seperti menepuk seekor nyamuk. Apa kamu digigit nyamuk? Ayo aku hanya memukulmu pelan kenapa bisa begini, benar-benar banyak nyamuk di sini, ucap Long Aotian dengan santai.
Kamu yang melakukannya? Bagaimana nyamuk bisa melakukan hal itu? Dan kamu mengatakan pelan dia sudah seperti babi panggang, ucap orang-orang di sana. Aku adalah murid di sekte tingkat 1 di benua selatan, dan guruku kebetulan berada di kerajaan ini, ucap pemuda itu. Gurumu di sini. Bagus. Adik lebih banyak keuntungan sekarang, ucap Long Haotian kepada Lin Tian. Mendengar perkataan pemuda itu orang-orang di sana merasa heran. Keuntungan apa yang kau dapat kalau guru pemuda ini membunuhmu karena menghina? Terserah saudara keempat, ucap Lin Tian yang sudah mengeluarkan kursi duduk di sekitar sana dan duduk dengan manis. Wajah tampan, mata hitam, rambut hitam dan senyum di wajahnya membuat orang-orang di sana kagum dengan ketampanan Lin Tian. Mereka merasa pemuda ini seperti seorang dewa, bahkan wanita di sana dan putri itu pun tergoda saat melihat Lin Tian. Yah, kalian berdua mau kesini menyerah atau aku pukul dulu, ucap Long Haotian. Kamu berani? Ayahku dan leluhurku seorang abadi. Teriak putri yang telah sadar karena melihat wajah Lin Tian tadi. Hahaha, abadi aku ketakutan sekarang, ucap Long Haotian sambil bercanda. Sialan, teriak si putri. Putri serahkan padaku, ucap pria tua yang di samping si putri. Paman Wi, bisakah kamu mengalahkan dia? Tanya si putri. Tentu, dia hanya di alam ilahi tahap awal paling banyak. Dan pemuda yang duduk juga tidak ada aura, dia hanya orang biasa, ucap pria tuawi itu. Bab 177. Satu tamparan, pria tua itu sedikit tersenyum dengan sombong, tentu dengan kekuatannya dia bisa sombong di wilayah selatan. Si putri juga merasa senang dan dia juga yakin dengan kekuatan Paman Wi-nya ini. Baiklah Paman Wi, buat pria ini setengah mati, aku ingin menyiksa dia setelah itu, dan buat pemuda itu, aku ingin jadikan dia boneka pemuas, ucap si putri dengan senyum dingin. Di dalam kerajaan selatan tidak ada yang tidak tahu tentang betapa kejamnya si putri, dia suka menyiksa orang-orang yang lebih lemah dari dirinya, bahkan dia juga berani menyiksa orang yang kuat dengan menggunakan nama ayahnya yang seorang abadi. Oi, kalian kesini sendirian atau perlu aku jemput? Tanya Long Haotian yang tidak sabar. Hahaha, nak kamu cukup kuat, tapi kamu sudah keterlaluan sekarang. Atas perwakilan kerajaan selatan, aku akan menghukummu, ucap pria tua itu. Oh, ayo ke sini, ucap Long Haotian. Sungguh sombong, tidak tahu betapa rendahnya status.mu, dengus si putri dengan marah melihat sikap sombong Long Haotian. Yah, adik aku berikan padamu ini. Ucap Long Haotian melemparkan jenderal muda itu pada Lin Tian. Dia telah diikat oleh Long Haotian jadi pemuda itu pun juga tak bisa lari maupun bergerak. Ya bagaimanapun dia juga sangat terluka oleh Long Haotian dan tak bisa bergerak sedikitpun karena tulang yang banyak patah dan hancur. Nak, kamu mau mati. Teriak pria tua itu. Lalu pria tua itu menghilang dari belakang sang putri, dia muncul di atas langit. Apa yang dilakukan pria tua ini dengan terbang di langit? Apa mungkin dia ingin kencing di langit? Ucap Long Haotian berpura-pura kaget. Mendengar candaan Long Haotian hampir membuat orang di sana tertawa tapi mereka menahan tawa mereka takut jadi sasaran kerajaan selatan. Kurang ajar kamu, teriak putri dengan sangat marah, nak mati. Ucap pria tua itu, di tangan atasnya sebuah bola besar terbentuk secara perlahan, bola besar itu terus membesar seperti itu. Bola kehancuran, teriak pria tua itu. Swiss, serangan seperti bola besar turun menuju Long Haotian yang di bawah. Orang-orang di sana dapat merasakan betapa mengerikannya bola itu. Tapi saat mereka melihat pemuda yang baru saja menguap itu menjadi sedikit tertegun tidak percaya, karena pemuda itu masih saja santai dari serangan seorang ahli alam ilahi itu. Bola yang cukup besar, baiklah mari kita tendang, ucap Long Haotian. Dia mengambil gaya seperti mau menendang, lalu saat bola besar itu mendekat dia menendangnya dengan keras. Hiya, teriak Long Haotian dengan keras. Swiss. Serangan yang seperti bola itu pun kembali ke arah pria tua yang kaget melihat serangannya diperlakukan seperti bola oleh pemuda itu. Gawat, ucap pria tua yang tersadar. Tapi saat dia sadar serangan yang dia ciptakan sendiri sudah dekat dengannya dan mengenai dirinya, dia hanya dapat menahan serangan dia sendiri itu dengan sekuat tenaga. Boom! Setelah terkena serangan pria tua itu jatuh ke laut dengan keras, dia berhasil menahan tapi terluka akibat serangan itu. Ais, bila itu cukup keras, ucap Long Haotian sambil mengusap kakinya. Hahaha, orang-orang di sana tidak tahan dan tertawa dengan tingkah Long Haotian itu, melihat dia ditertawai dan serangannya diejek oleh pemuda tersebut,
pria tua yang baru saja keluar dari laut itu memuntahkan darah dan jatuh ke tanah di dekat kapal tersebut. Si putri juga tidak percaya apa yang dia lihat, bahkan menteri yang ditugaskan untuk melindungi dia pun terluka. Saat itu juga dia mulai takut saat menatap pemuda yang tadi bertarung dengan menteri yang melindunginya. Hei, kamu putri bukan? Cukup kesini dan duduk baik, mungkin aku tidak akan memukulmu, ucap Long Aotian. Kamu berani. Aku adalah seorang putri. Ayahku seorang abadi, dia pasti bisa membunuhmu dengan tepukan tangannya saja, ucap dia. Putri, aku takut, bahkan aku merinding mendengar ayahmu seorang abadi, ucap Long Aotian sambil berpura-pura takut. Sekarang kamu tahu kan, cepat berlutut dan mohon ampun, mungkin aku bisa memaafkanmu, ucap putri itu dengan bangga melihat Long Aotian yang takut. Tapi orang di sana tahu kalau pemuda ini hanya berpura-pura, lagian dia telah memukul menteri dan jenderal kerajaan selatan. Bagaimana dia bisa takut hanya dengan putri kecil kerajaan selatan itu, setelah semua yang dia lakukan? Oh, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana jika kamu berlutut, balas Long Aotian. Dia terus mendekat ke arah tangga tempat putri itu berada. Jangan mendekat, ucap si putri. Tapi Long Aotian hanya tersenyum dingin, lalu sebuah ide muncul di otak si putri. Dia melihat ke arah pemuda yang duduk diam sambil minum teh itu. Tentu yang dia lihat Lin Tian, dia merasa kalau pemuda ini hanya manusia biasa, lalu dia yang berada di alam bumi itu terbang dengan cepat menuju arah tempat Lin Tian. Dia berencana mengancam pemuda tersebut dengan Lin Tian, tapi yang tidak dia tahu, Long Aotian semakin menunjukkan senyum cemerlang di wajahnya. Melihat Long Aotian yang tidak berhasil menangkap dia, si putri itu tersenyum dingin. Dia yakin pemuda itu telah menghabiskan ki-nya saat menendang serangan menterinya. Kamu akan jadi sanderaku, teriak si putri dengan senyum dingin sambil menangkapin Tian di sana. Lin Tian hanya duduk dan tersenyum melihat wanita itu datang, lalu dia mengangkat tangan kanannya dan menamparkan tepat di wajah sebelah kiri si putri itu. Plak, akibat dari tamparan itu, hampir seluruh gigi si putri itu copot. Dia terlempar ke sebuah toko di sana dengan keras. Orang-orang di sana makin terkejut melihat itu. Dengan tamparan biasa, pemuda yang lain dengan mudah membuat putri itu terluka dengan menyedihkan lagi. Ayo, adik kamu masih jahat kepada wanita, ucap Long Aotian yang mendekat ke arah Lin Tian. Aku tidak jahat kepada wanita jika dia baik padaku, tapi jika dia menyakitiku tentu aku tidak akan diam saja, balas Lin Tian sambil menyesap teh di meja yang dia siapkan tadi. Kamu memang benar, ucap Long Aotian memberikan jempol. Saat si putri yang berusaha keluar dari toko ambruk itu, dia memuntahkan darah lagi akibat perkataan dua pemuda itu. Dia wanita cantik tapi dua pemuda ini melihatnya seperti seekor nyamuk saja. Tapi saat dia merasakan hampir seluruh giginya copot, dia menggigil karena marah. Dia pasti akan membuat dua pemuda ini menyesal. Dia juga akan menyiksa mereka setelah memberitahukan kepada ayahnya, bahkan dapat dilihat wajahnya sekarang sudah seperti babi besar sebelah dengan banyak gigi yang copot. Kalian akan menyesal, ucap putri dengan marah sambil menutup pipi kiri. Dia lalu mengeluarkan sebuah bola kecil dari cincin spesialnya, tapi saat dia akan menghancurkan bola kecil itu, oh, gadis kecil kesini dulu, ucap Long Aotian. Dengan menggunakan tangan kiri Long Aotian, putri yang jauh tadi tertarik oleh gaya hisap dari tangan Long Aotian. Bro, bab 178. Raja Kerajaan Selatan. Putri itu jatuh tepat di kaki Long Aotian, yang membuat dia kesakitan akibat tertarik oleh Long Aotian tadi. Long Aotian melihat ke arah putri itu, lalu dia jongkok sambil mengambil bola kecil di tangan putri, lalu dia sedikit memainkan bola itu di tangannya. Jadi adik, kita bermain? Tanya Long Aotian. Tentu, terserah kakak saja, balas Lin Tian. Hahaha. Ayo bermain, mari lihat berapa banyak yang datang, ucap Long Aotian menghancurkan bola itu. Putri, jenderal dan orang tua yang melihat itu merasa kaget, mereka berpikir apa pemuda itu tidak tahu apa yang dipegang, tapi cepat putri merasa senang karena saat ahli kerajaan datang maka dia orang ini akan jatuh ke tangannya, dia bisa menyiksa dua pemuda itu dengan kejam nanti. Adik mari kita tunggu, berikan aku sedikit anggur, ucap Long Aotian. Lin Tian menggelengkan kepalanya tapi dia tetap memberikan anggur kepada Long Aotian. Setelah menerima anggur itu Long Aotian meminum dengan bahagia. Melihat dua pemuda yang santai itu semua orang di sana tidak percaya apa uang mereka lihat. Tadi pemuda ini menghancurkan sinyal panggilan untuk para ahli kerajaan tapi dua pemuda ini masih tetap tenang. Apa yang membuat mereka tetap tenang seperti itu? Fikir mereka. Di Kerajaan Selatan, di halaman yang cukup luas,
terdapat pria parubaya sedang duduk bersama satu orang pria dan wanita di sana. Dia merasa kaget dengan sesuatu yang membuat dia sedang mengobrol menjadi diam. Apa yang terjadi? Bola pemanggil itu dihancurkan oleh putriku. Apa terjadi hal buruk kepadani? Fikir pria itu, tentu pria itu adalah Raja Selatan ayah dari putri yang ditampar oleh Lin Tian. Ada apa saudara tu? Tanya pria yang berada di sebelahnya. Putriku sedang dalam bahaya. Ucap Raja Tu itu, tidak mungkin. Dia sedang bersama dengan mutitku yang juga jenderal mudamu, ditambah juga bersama salah satu pengawal setiamu. Mana mungkin dia bisa dalam bahaya, balas pria itu. Iya benar saudara Tu, kita sudah lama tidak berkumpul sejak kamu keluar dari sekte dan memutuskan untuk menjadi raja, balas wanita di samping pria itu. Tidak bukan begitu saudaraku, sekarang berbeda, putriku memecahkan bola peringatan yang aku berikan. Aku sudah mengatakan jika dia tidak dalam bahaya jangan digunakan. Tapi dia menggunakan sekarang, ucap Raja Tu dengan serius. Apa mungkin muridku juga? Mereka berdua juga berdiri dan merasa cemas. Raja Tu berbalik ke arah tempat penjaga di sana. Dia berkata dengan tergesa-gesa kepada penjaga itu. Penjaga, bersiap katakan ke semua orang kuat di istanaku yang berada di alam ilahi. Untuk ikut aku, putriku dalam bahaya, ucap Raja itu berdiri. Siap yang mulia, penjaga itu pergi dan menyampaikan pesan itu kepada semua orang kuat di istana. Saudari kita juga harus pergi, ucap pria itu. Iya, muridmu juga mungkin dalam bahaya, kita tidak bisa membiarkan terjadi apa-apa dengan dia, karena dia akan ikut pertandingan 1 tahun kurang lagi, ucap wanita itu. Iya, saudara Tu ayo, balas pria itu. Iya, mari bersiap, dalam beberapa menit orang kuatku juga akan siap berangkat, balas Raja Tu. Lalu mereka bersiap dan menunggu di luar seperti yang dikatakan Raja Tu dalam beberapa menit. Orang kuat di alam langit ke atas sudah berada di depan istana, di sana juga ada beberapa binatang iblis terbang berbentuk Raja Wali yang menunggu. Total para ahli di depan istana itu ada sekitar 50 orang, Raja Tu juga tidak membawa banyak pasukannya karena dia sendiri ada di alam abadi dan 2 orang itu juga di alam abadi. Setelah siap mereka berangkat ke tempat Raja Tu merasakan pecahan bola putrinya itu, dalam sekejap ibu kota kerajaan dipenuhi binatang iblis Raja Wali di langit yang membuat warga di sana merasa aneh, siapa yang sangat berani untuk membuat masalah dengan kerajaan selatan. Sedangkan di pelabuhan Long Haotian dan Lin Tian masih duduk manis di sana sambil disaksikan oleh warga dan ahli yang lewat di sana, ingin menonton seperti apa yang akan terjadi selanjutnya jika Raja Selatan datang. Adik, setidaknya pembukaan itu akan terbuka selama 6 bulan, dan mungkin juga di sana kamu dapat menemukan beberapa hal yang menarik bagimu, ucap Long Haotian setelah meminum anggurnya. Iya, aku akan mencoba melihat-lihat di sana, ucap Lin Tian dengan santai. Oh, ngomong-ngomong apa kamu ikut di pertandingan itu? Tanya Long Haotian. Tidaklah kak, bagiku itu tidak layak dan juga dengan kekuatanku ini, aku hanya akan mempermalukan generasi muda yang lainnya, lebih baik tidak ikut, balas Lin Tian dengan menggelengkan kepalanya. Di bawah kaki Long Haotian, terdapat jende muda yang dipukuli oleh dia sebelumnya. Dadanya diinjak oleh Long Haotian dengan santai walau kuat itu tidak terlalu menyakitkan. Tapi sekarang saat dia mendengarkan pembicaraan 2 orang ini, dia merasa hatinya ada yang salah, tapi dia tidak tahu di mana itu. Bagaimana pendapat orang-orang tua di sekte? Tanya Long Haotian. Dotiah, mereka mengatakan setidaknya aku harus datang untuk merayakan hari kebesaranku. Jadi maka dari itu aku harus ke pertandingan itu untuk hadir, ucap Lin Tian agak menghela nafas. Ada apa denganmu? Bukankah kamu harus senang? Wanitamu akan ikut di sana, setidaknya beri dia semangat, ucap Long Haotian melihat wajah Lin Tian yang agak kusam itu. Apa yang saudara keempat katakan? Tanya Lin Tian agak malu, jangan sok-sok tidak tahu, aku tahu apa yang terjadi di sana, si ketiga telah menceritakan padaku, menurutmu bagaimana aku bisa menemukanmu dengan cepat? Balas Long Haotian. Tentu ketiga yang dimaksud Long Haotian adalah Sukun, walau mereka jauh, tapi mereka dapat mengirimkan pesan melalui batu komunikasi yang ada pada mereka. Aku sudah menduga, ucap Lin Tian menggelengkan kepalanya. Hahaha, adikku sudah dewasa sekarang, ucap Long Haotian sambil menepuk bahu Lin Tian. Lin Tian hanya tersenyum saja melihat tingkah saudara keempatnya ini. Dia tahu keempat saudaranya sangat perhatian kepada dirinya, dan apalagi jika dia bertemu dengan kakak perempuan dia itu. Tapi sudah lama Lin Tian tidak bertemu dengan kakak perempuan dia itu. Menurut informasi Long Haotian, saudara kedua,
Lulu dan Jiang Yi sedang bepergian bersama menjelajahi beberapa ranah rahasia di sekitar benua-benua di dunia biru. Dia hanya bisa berharap ketiga saudari itu baik-baik saja, dan tidak ada hal buruk terjadi kepada mereka, karena dua wanita itu adalah termasuk orang yang selalu menjaga dia selama ini, apalagi Jiang Yi dan Lulu sudah bersama sejak di Sekte Salju dulu. Mereka datang, ucap Long Aotian melihat ke arah langit. Iya, Lin Tian juga merasakan hal itu. Siapa yang berani menyentuh putriku, teriak suara di langit. Bab 179. Tornado. Banyak binatang iblis Raja Wali muncul di langit yang membuat semua orang di kota itu melihat ke arah langit. Itu, Raja Selatan. Iya, anak itu mungkin habis sekarang. Aura yang sangat kuat. Semua orang di sana tahu kalau bintang iblis terbang itu adalah pasukan dari Raja Selatan, dan apa yang membuat orang lain terkejut adalah Raja Selatan datang sendiri ke sini untuk menolong putrinya. Oh, Lin Tian melihat ke arah Raja Selatan dan pasukannya dengan senyum. Dia tidak kaget atau terpesona seperti orang-orang di sana. Tentu saja dia bahkan mempunyai banyak binatang iblis terbang yang sangat kuat di kalung binatangnya itu. Hanya binatang iblis biasa seperti itu tidak membuat dia tertarik sedikitpun. Sepertinya jika kita memasak burung itu pasti sangat lezat, bukan adik? Ucap Long Aotian dengan sedikit menjilat bibirnya menatap burung Raja Wali itu. Burung Raja Wali itu melihat ke arah Long Aotian. Saat mereka merasakan tatapan itu, mereka semua ketakutan yang menyebabkan semua yang berada di punggung Raja Wali itu jatuh semua ke bawah. Tidak semua yang jatuh ada yang berhasil menyeimbangi diri mereka dan terbang, tapi ada beberapa yang kaget dan tidak siap jatuh ke tanah. Bahkan Raja, dan dua orang bersamanya hampir saja jatuh jika mereka telat menyadari hal itu. Raja lalu melihat ke arah semua Raja Wali yang terbang seperti ketakutan itu. Dia sedikit menggertakkan giginya karena ini sangat memalukan bagi dia dan pasukannya. Aduh, burung itu lari adik, bagaimana ini? Tanya Long Aotian. Tenang kak, aku mempunyai solusinya, ucap Lin Tian. Lalu dia menggerakkan tangan, burung kecil muncul di depan Long Aotian dan Lin Tian. Melihat itu Long Aotian tahu ini adalah binatang iblis kelas tinggi, burung bayangan, yang dikatakan burung yang sangat cepat. Dan walaupun dia terlihat seperti burung biasa tapi Long Aotian tahu burung ini setidaknya berada di alam abadi. Sungguh adikku ini memiliki banyak hal yang bagus, nanti aku harus meminta satu yang seperti ini setidaknya, pikir Long Aotian. Kecil tangkap burung-burung itu, jangan ada satu yang kabur, jika gagal kamu tidak mendapatkan daging lagi, ucap Lin Tian. Serahkan padaku, sambil memukul dadanya yang kecil. Orang-orang di sana masih aneh dengan pikiran pria muda itu. Bagaimana mungkin burung kecil itu bisa menangkap Raja Wali itu, walau terlihat dia sedikit cerdas tapi dia hanya burung kecil. Baiklah, pergi jangan terlalu lama, kota harus pergi setelah semua selesai, ucap Lin Tian. Burung kecil itu terbang ke langit, saat dia terbang tubuh kecilnya berubah besar, dan aura yang setingkat alam abadi keluar dari tubuhnya, membuat semua orang di sana ketakutan. Itu, burung bayangan, ucap pria yang bersama Raja Selatan. Iya, tidak salah, wanita itu cukup bersemangat melihat itu. Dia berpikir jika dia bisa menjinakkan burung itu maka itu akan bagus sebagai penolongnya, bukan dia saja tapi dua lainnya juga berpikir begitu. Lalu ketiganya menatap ke arah dua pemuda itu berada, mereka menatap dengan mata serakah. Ayah, tolong aku mereka memukuliku, wajahku lihat bahkan gigiku, ucap sang putri sambil menangis di bawah kepada ayahnya, apa yang terjadi? Teriak Raja, melihat putri tercintanya seperti ini bagaimana dia tidak marah, bahkan hal tentang burung tadi pun menghilang dalam sekejap. Pria itu melihat ke arah kaki Long Aotian, yang di bawah kakinya itu adalah jenderal yang murid pribadinya. Melihat itu juga pria itu sangat marah dan bahkan bukan dia saja, wanita itu juga sangat marah sampai-sampai jika tatapan mereka bisa membunuh maka Long Aotian sudah mati berkali-kali. Nak, kamu sungguh berani menginjak muridku seperti itu. Teriak pria itu, murid. Dia, Long Aotian sedikit berpura-pura bingung, jenderal yang berada di kaki Long Aotian ingin berbicara tapi dia sudah kesusahan untuk berbicara. Sebenarnya dia tahu dua orang ini siapa sekarang, dia tidak sengaja melihat lambang yang berada di pinggang Long Aotian semula. Saat dia melihat lambang itu dia ingin menangis dan ingin membunuh putri itu 1000 kali, tidak bahkan beribu-ribu kali, bagaimana tidak orang yang mereka singgung adalah seorang raksasa, bahkan dia juga tahu dari warna simbol tersebut status mereka juga tidak rendah di sana.
Tapi dia tidak menyangka gurunya juga akan menyinggung dua monster ini. Dia berpikir kalau dua pemuda ini hanya meminta beberapa harta tidak apa, tapi jika yang di belakang mereka tidak menerimanya, maka kerajaan dan sekte dia juga akan hancur menjadi debu, bahkan mungkin demi menyelamatkan sekte para petinggi akan mengorbankan dia dan kerajaan selatan agar selamat dari hal itu. Kau, apa, mau dia berikan beberapa harta maka aku akan melepaskannya, ucap Long Aotian. Kau berani meminta harta setelah apa yang kau lakukan kepada putriku dan jenderalku, ucap Raja Selatan dengan marah. Aura yang mengerikan menyebabkan semua orang di sana berlutut, bahkan pria dan wanita itu juga melepaskan aura mereka yang membuat tekanan menjadi lebih kuat. Serang dia, tangkap hidup-hidup, ucap Raja Selatan. Baik, seluruh pasukan Raja Selatan yang dibawanya menyerang ke arah dua pemuda itu. Orang-orang di sana merasa kasihan terhadap dua pemuda itu, mereka tahu bahwa akhirnya dua pemuda akan mati di sini. Cuman jumlah yang banyak tapi kekuatan lebih lemah dari semut. Ucap Long Aotian, hahaha, kamu sudah seperti itu masih bangga, lihat nanti aku menyiksamu, ucap si putri gembira melihat pemuda itu diserang oleh pasukan ayahnya. Satu kipasan, ucap Long Aotian mengeluarkan kipas di cincinnya, melihat kipas itu semua orang terheran-heran, mengapa dia masih bercanda pada situasi seperti ini, pikir mereka. 1, 2, 3 terbang, ucap Long Aotian mengibaskan kipas yang di tangannya ke arah pasukan yang datang. Swiss, sebuah tornado mengisap semua pasukan itu, lalu seperti pisau di dalam sana semua pasukan itu seperti sedang dipotong-potong dengan mengerikan. Teriakan terdengar di sana. Semua pasukan tadi berterbangan di dalam tornado itu sampai di laut. Setelah tornado menghilang mereka melihat potong-potongan daging dan beberapa anggota tubuh seperti kepala jatuh ke laut. Hampir ada beberapa warga yang melihat itu muntah karena mual. Mereka bisa melihat berbagai hal dari tubuh manusia yang berserakan di atas laut itu. Pemandangan itu sungguh mengerikan, bahkan putri tadi yang berteriak gembira gemetaran karena ketakutan, memikirkan jika itu dia maka hanya mati nasibnya jika pemuda ini serius sejak tadi. Hanya ada beberapa orang yang bertahan, tidak mengasyikan sekali, ucap Long Aotian. Kakak, serangan tadi cukup kejam, ucap Lin Tian sedikit tersenyum kecut, adik cuman angin biasa bisa membuat mereka seperti itu, sungguh membuat malu ras manusia, ucap Long Aotian. Bab 180, berlutut, Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya, dia menatap ke arah laut dan berpindah ke arah ketiga orang di sana. Tentu ke Raja Selatan dan dua lainnya. Ketiga orang itu masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, hampir semua pasukan dia mati dengan satu serangan saja, akibat tornado dari kipas itu. Yang anehnya dia bisa merasakan kipas itu adalah kipas biasa saja, jantungnya sedikit berdetak tidak beraturan, dia merasa masalah ini tidak mudah diselesaikan, dia sedikit berpikir dan melihat semua hal yang semula terjadi. Saat itu dia melihat putrinya yang sudah ketakutan setengah mati, bahkan putri itu juga mual karena melihat hal itu. Kamu siapa? Kenapa membuat masalah di negaraku? Tanya Raja Selatan. Siapa peduli dengan negaramu? Jika tidak putrimu dan para pengikutnya bagaimana mungkin aku dan adikku masih di sini? Ucap Long Aotian dengan sombong. Kau, saudara tuh serahkan pada kami. Mereka hanya orang biasa, aku pasti akan memberikan balasan tentang apa yang mereka lakukan pada putrimu dan juga muridku. Tapi saudara, belum selesai dia berbicara kedua orang ini maju dan berteriak ke arah Long Aotian. Nak, kamu membuat masalah dengan sekte kami, jika kamu tidak bisa memberikan penjelasan maka kamu akan mati di sini, ucap pria itu. Oh, sekte mana? Tanya Long Aotian dengan santai, kami dari sekte gunung. Sekte tingkat 1 di benua ini, aku tetua di sana juga, ucap dia dengan bangga. Iya, aku adalah tetua disiplin di sana, namaku Funi dan dia adalah kakak laki-lakiku Fuso, ucap wanita itu. Cukup hebat bisa menjadi sekte tingkat 1, dan lalu, ucap Long Aotian dengan santai. Melihat sikap Long Aotian mereka tahu kalau dia tidak menempatkan sekte dan mereka di matanya, dan hampir karena penghinaan itu mereka bersiap menyerang Long Aotian. Kau ingin mati, ucap Funi. Mati, apa itu? Kamu ingin merasakannya dulu, ucap Long Aotian. Dia menyerang ke arah Long Aotian dengan tangannya. Dia tidak hanya mengeluarkan sedikit kekuatan, tapi dia berniat membunuh Long Aotian secara langsung dengan satu serangan untuk menghapus rasa malu mereka. Satu lagi wanita bodoh, ucap Long Aotian. Kak, jangan menghancurkan mejaku, ucap Lin Tian yang masih santai menyeduh tehnya. Baik,
Lalu Long Aotian berdiri dan menunjuk ke arah serangan wanita itu. Kabut bertebaran di sana akibat serangan wanita tersebut, mengakibatkan semua orang tidak dapat melihat apa yang terjadi. Tapi setelah beberapa nafas kabut menghilang, betapa kagetnya apa yang mereka lihat. Pemuda tadi hanya menangkis serangan wanita itu hanya dengan satu telunjuknya saja. Apa? Ucap raja dan kedua orang itu serentak. Bahkan si wanita tidak percaya apa yang dia lihat. Dia seorang abadi walaupun hanya tahap awal, tapi tetap seorang abadi. Sekarang ketiganya sadar orang yang mereka buat marah adalah seorang monster. Ada sedikit penyesalan di mereka tapi itu hanya sesaat. Ayolah, jangan membuat lama. Ketiganya kesini dulu untuk membahas kompensasi, ucap Long Aotian. Dia lalu memegang tangan wanita itu dan menghempaskannya ke tanah dengan kekuatan tubuhnya saja. Boom! Wanita itu kesakitan dan mengeluarkan seteguk darah dari mulut akibat hal itu. Lalu Long Aotian menggunakan daya hisap dari tangannya lain dan berusaha menangkap keduanya. Gawat, Raja dan Fuso mencoba untuk lari dari sana tapi Swiss, mereka tetap saja ketarik dan Long Aotian menangkap Raja di tangan kanan dan Fuso di kiri. Sama seperti wanita tadi dia menghempaskan keduanya ke tanah. Tentu keduanya agak berteriak dan mengeluarkan darah dari mulut masing-masing. Nah, kalian sudah berkumpul, mari kita membahas secara langsung, ucap Long Aotian dengan tersenyum. Melihat senyum itu seluruh Oragon di sana ketakutan dan ngeri melihat pemuda itu, mereka sadar dua pemuda ini bukan ahli biasa, lalu mereka melihat pemuda yang duduk manis di bangku sambil menyantap tehnya, mungkin saja pemuda ini juga lebih mengerikan dari yang satunya. Itulah yang difikirkan oleh orang-orang di sana. Sebenarnya kalau dalam hal kejam Lin Tian memang lebih kejam tapi jika dalam hal menyiksa Long Aotian adalah orangnya, karena mereka tidak tahu julukan pemuda itu adalah Dewa Perang. Jika mereka tahu Long Aotian adalah Dewa Perang maka mereka pasti akan lebih ketakutan. Kau, leluhurku akan datang sebentar lagi, kamu pasti akan mati, ucap Raja Selatan, dan aku sudah memanggil tetua agung kami, dia sedang bersama dengan leluhur kerajaan dalam perjalanan ke sini, ucap Funi. Oh, kalau begitu kita tunggu, ucap Long Aotian dengan santai. Mereka kaget langsung mendengar perkataan pemuda itu, bahkan putri itu yang bahagia karena kakeknya kesini pun juga kaget. Hanya jenderal muda itu yang merasa sedih karena perkataan guru dan Raja Selatan, bagaimana tidak mereka hanya menggali kubur mereka sendiri. Jenderal itu hanya dapat menangis di sana. Lin Tian yang melihat itu merasa heran dan bertanya. Kenapa kamu menangis? Tanya Lin Tian. Orang-orang di sana juga melihat jenderal itu dan merasa aneh, apakah murid sekte tingkat 1 seperti ini? Fikir mereka, yang tidak mereka tahu jenderal itu menangis karena kesedihan dan juga penyesalan yang dia lakukan karena memprovokasi dua monster ini. Nak, berani sekali kamu menghina sekteku, ucap sebuah suara, dari auranya Long Aotian tahu setidaknya berada di tingkat 4 alam abadi. Dan ada satu lagi yang berada di alam abadi tingkat kelima. Dia melihat ke langit dan tersenyum ke arah mereka. Iya, kamu sungguh berani, ucap pria parubaya di langit. Cukup, waktuku berharga, kalian turun juga, ucap Long Aotian. Mereka berdua yang datang kaget melihat pemuda ini tidak menempatkan keduanya di mata dia. Tapi belum mereka merasa kaget sebuah cakar besar menangkap mereka dan menarik mereka tepat di sebelah ketiganya tadi berlutut di depan Long Aotian. Boom, keduanya bahkan tidak sadar akan cakar yang menangkap mereka. Dan akibatnya mereka terjatuh ke tanah sama seperti ketiga lainnya. Mereka memuntahkan darah dari mulut secara bersamaan, di bawah tatapan tidak percaya semua orang di sana. Bagus, mari kita bicara, apa ada yang lain? Ucap Long Aotian dengan sedikit kesal. Semua orang di sana masih terpana dengan apa yang mereka lihat. Lima ahli abadi dengan mudah berlutut di depan pemuda itu. Bahkan si putri tadi sudah kencing di bajunya melihat hal itu, bisa dipastikan dia sudah mati lemas karena ketakutan melihat bahkan leluhurnya berlutut di depan pemuda itu. Monster macam apa yang muncul ini? Fikir semua orang di sana. Bersambung.